gampangnya itu kalau saham itu kita kayak beli persenan dari suatu perusahaan kepemilikan gitu. Terus kalau obligasi kita beli surat pinjaman pemerintah atau perusahaan. Nanti dalam jangka waktu tertentu kita dikasih bunga uang balik karena sudah minjemin uang ke mereka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Traveloka ingin memperkenalkan diri. Saya Ramadhan Aditrianto. Saya Alif Prasetyo. Saya Mukhtar Asroli. Jadi kenapa sih namanya Traveloka sebagai nama kelompok? Kan awalnya kita disuruh nyari nama kelompok berdasarkan perusahaan unicorn. Nah, pas saya cari unicorn Indonesia, terus saya lihat Traveloka Muncul ya? Iya, Muncul di pencarian. terus kayak saya merasa itu Seakan-akan nyambung ya sama kelompok kita, karena dari awal kita kan nggak ada yang asli Semarang ya. Saya sendiri dari Bandung, Muiz dari Blora, dan Rama dari Depok atau Bekasi. Ya, Bekasi. ya, Oh iya. Bekasi ya. Jadi kamu bukannya dari Jepara ya? Bukan, saya asli Blora. Masih Blora. Blora Jawa Timur ya? Oh, Jawa Tengah lah. Oh, Jawa Timur tuh ya, Jawa Timur Cepu ke timur baru Jawa Timur. Oh, oke. Yang Jawa Timur tuh Bojonegoro, Madiun, Ngawi, Jawa Timur. Muiz sendiri kenapa milih DKVIS? Saya milih di kafe itu sesuai kemampuan saya. Saya dari SMK dari jurusan multimedia, mungkin basic saya ke desain sama foto dan video. Jadi mungkin ya tepat lah kalau ambil di kafe. Kalau saya sendiri ada ketertarikan sih terhadap seni ya. Jadi saya milih karena saya ingin mempelajari ilmu seni itu sendiri. Kalau saya juga karena emang passion, saya suka ilustrasi. Sekarang saya mulai suka 3D modeling gitu. Tapi ini ya di kafe semester awal disuruh gambar Manual. Jadi ada ya. Jadi itu gambar dalam di kafe itu penting gak sih harus bisa gambar? Orang yang bilang nggak penting itu bohong kayaknya. Oh, Ya, bohong. Minimal harus bisa gambar lah, atau Basic ya, mau basic ya. dulu. Basic. Minimal kemauan lah. Kemauan Bisa gambar, dikit-dikit. belajar harus ada. Iya. Sekarang kerjaan gimana, Is? Oh, untuk saat ini alhamdulillah lancar kerjaan dari freelance saya dari sebagai desain, foto dan video. Kemarin ada job foto di Mus, alhamdulillah. Foto sudah. Ya. Kalau kamu sendiri biasanya Ya. kalau kerja gitu uangnya itu ditabungin lagi, dibisnisin lagi, atau ya dipakai aja sesuai kemauan? Kalau uang kadang saya ambil buat jajan, buat nongkrong, sama kebutuhan beli setup buat editing gitu. Nggak ada itu sih, nggak ada pikiran untuk berbisnis, mau bisnis apa, tapi nggak tahu konsepnya, mau investasi nggak tahu gitu. Belum ini ya, belum paham kepikir lah. mungkin ya. Belum kepikir, betul. Nggak coba ditabung reksadana aja, Is? Kan reksadana ada banyak kali. Nah itu kamu ada nggak saran yang baik buat investasi gitu? Kalau saya pakai bibit, Is, meskipun belum ada kerjaan gitu ya, pakai uang sangu dikit-dikit bisa reksadana di bibit. Kan takutnya kan ada tuh tahun kemarin ada yang investasi bodong, ada yang penipuan, ujung-ujungnya ketangkep tuh. Oh iya. Iya. Kalau di bibit sih aman. Aman ya? Reksadana itu jadi sistemnya kita minjemin uang ke manajemen investasi, Nah, terus mereka kelola gitu uangnya, beliin saham, dibeliin obligasi, beliin pasar uang. Nah, nanti keuntungannya dibagi rata ke semua investornya gitu. untuk sahamnya sama apa dari? Gampangnya itu kalau saham itu kita kayak beli persenan dari suatu perusahaan kepemilikan gitu. Terus kalau obligasi kita beli surat pinjaman pemerintah atau perusahaan. Nanti dalam jangka waktu tertentu kita dikasih bunga uang balik karena sudah minjemin uang ke mereka.
Terus kalau pasar uang itu paling aman ya, karena deposito uang sama surat deposito itu paling aman. Jadi meskipun jangka pendek, tapi sama uangnya juga dikit, tapi paling aman, gak ada risikonya. Gitu ya. Nah, Untuk apa? sebenarnya nih kalau misalnya dalam saham itu, Ayu juga tertarik sih sebenarnya sih. Tertarik Tapi apa nih? sahamnya, tapi ngelola saham atau uangnya itu nanti seperti apa sih prosedurnya? Jadi kita di Bibit ini kita minjemin uang ke manajemen investasi gitu, bisa dari 10.000 aja, dari di kecil-kecil. Terus nanti ada pilihan saham atau obligasi atau pasar uang yang mau dibeli. Kalau kita bingung nanti udah ada robot pengaturnya gitu. Jadi misalnya kita ingin resikonya moderat tapi untungnya segini, atau resiko tinggi keuntungan tinggi, atau resiko rendah hasil rendah juga bisa, udah ada Oh, di aplikasinya. jadi enak dong ya. Nah, terus itu ambil untungnya dari mana nih? Nah, ngambil untungnya itu mereka jadi setiap keuntungan yang mereka dapat kan ada komisi beberapa persen untuk manajemen investasi sama aplikasinya gitu. Misalnya keuntungan kita 100 juta, terus nanti 6%-nya itu buat mereka, sisanya keuntungannya buat kita bagian ya. Jadi mending kalau udah ada kerjaan gitu cobain di investasiin aja, lumayan gitu kan, nyicil nabung. Ya, tapi bicara soal investasi ya, saya itu masih awam banget sama investasi ya. Jadi apa ya, kurang tahu lah tentang investasi. Kalau di Bibit nggak usah ragu gitu sih, yes. Jadi kita tinggal ada ini kok, nanti dibantu semua sama robot-robot di Bibit. Nah, Berarti ada tutorialnya gitu ada ya? tutorialnya gitu, gampang. Dari awam, orang awam bisa ngikutin. Ada video-video juga kalau Itu nggak juga ada tutorialnya ya? ada. Udah banyak juga yang bahas. Deddy Corbuzier itu kan ininya, ini Bibit. Di endorse Bibit juga. Oh, brand ambassador-nya ya? Iya. Ibaratnya ya. Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan mempraktekkan gimana sih cara investasi di Bibit. Pertama, kalian bisa mendownload aplikasinya di Play Store atau App Store. Nah, setelah kalian sudah download, kalian bisa login atau sign up menggunakan akun Google. Setelah masuk, kalian akan disuguhkan dengan beberapa menu. Jangan khawatir karena pakai Bibit itu gampang. Misal kalian ingin belajar banget dari dasar, di menu profil terdapat Bibit Academy. Di sana ada pembelajaran dasar tentang apa itu reksadana, apa itu saham, bagaimana cara mengelola uang tersebut. Semua video pembelajaran ada di sini. Kembali ke menu utama nih. Kalian sudah memantapkan hati mau nabung, tapi bingung mau nabung apa? Tenang, di Bibit sudah ada robo advisor yang bisa kalian gunakan untuk mengelola instrumen saham kalian. Misalnya, saya ingin membuat tabungan untuk jalan-jalan. Kita Bibit Goals, liburan, terapkan. Misalnya liburan ke Bali. Uang yang harus terkumpul 5 juta misalnya. Kapan kamu ingin tujuan ini tercapai? Akhir tahun, tanggal 12. Oke, klik mulai investasi sekarang. Nah, di sini terdapat dua pilihan. Jika kalian sudah mahir atau sudah paham, kalian bisa pilih reksadana sendiri. Nah, di sini ada tipe-tipe reksadananya dan berbagai macam manajer investasinya. Nah, kalau kalian masih bingung, nggak apa-apa. Kita tinggal klik yang ikuti rekomendasi robo. Nah, di sini akan berbagai macam portofolio akan muncul. Ada portofolio konservatif, portofolio moderat, dan portofolio agresif. Nah, di portofolio yang konservatif ini, sebagian besar uang akan jatuh ke pasar uang. Karena pasar uang ini sangat aman, namun keuntungannya kecil daripada yang lain. Jika moderat, akan ditaruh kepada obligasi, yang dimana resikonya pun moderat, tapi keuntungan juga lumayan. Jika kalian pilih portofolio agresif, maka kebanyakan uangnya akan ditaruh di saham, mana resikonya paling besar, namun keuntungannya pun paling besar. Nah, kita ingin jalan-jalan ke Bali di akhir tahun, berarti tidak nyampe setahun ya. Kita pakai jangka pendek, berarti pakai saja yang portofolio konservatif ini.
klik mulai investasi sekarang. Nah, di sini sudah otomatis dipilihkan oleh robo advisornya pasar uangnya, obligasinya, dan sahamnya. Sebenarnya kita bisa mulai nabung hanya cukup dengan Rp10.000, namun karena ini pertama, kita harus 100.000 minimalnya. Nah, kita klik beli sekarang. Di sini ada persentasenya, 60.000 ke Batavia Dana Kas Maksima dan sebagainya. Total 100.000, bisa nabung rutin kalau kalian suka lupa-lupa. Saya menyetujui. Nah, jangan takut untuk menabung di Bibit ya, karena semua Bibit ini sudah tercatat di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi semua transaksi kalian pasti aman. Klik bayar sekarang. Di sini banyak metode pembayarannya. Nah, setelah kalian bayar, produk Bibit kalian akan sampai di portofolio kalian 1-2 hari kerja. Kalau mau narik pun juga akan 1-2 hari kerja. Namun beberapa ada yang menawarkan penarikan instan, jadi nggak usah menunggu-nunggu lagi. Sekian penjelasan saya mengenai aplikasi Reksadana Bibit. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Oke deh, kayaknya saya tertarik dengan penjelasan kamu soal investasi dari Bibit. Yaudah, kalau gitu pulang dulu ya saya. Yuk. Mana tuh? Iya. Ya, iya. Oke, sekian, terima kasih.